Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Nasraniyah yang saya hormati tentunya dan juga saya cintai, dan juga saya salam sapa pada jamaah Nasraniyah wabil khusus yang ada di negeri Malaysia. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak terasa ya, menjelang puasa Ramadan beberapa hari lagi, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk melakukan ibadah puasa dan tentunya mendapatkan rahman rahim maghfirah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah saya rencana untuk bulan puasa 1 bulan full ini ingin mengadakan live streaming. Waktunya sekitar tabuh jam setengah 9 malam ya, setelah kita sholat tarawih setengah 9 mungkin ya, kurang lebih lah sekitar jam segitu waktu Indonesia Barat. Insya Allah kitab yang ingin saya kaji, insya Allah jika Allah berkehendak, saya ingin mengkaji kitab Sulam Taufik. Mudah-mudahan selama 1 bulan kita bisa khatam ya, bisa tamat Sulam Taufik tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qurratul Ain ada di dalam kitab Qurratul Ain pada halaman 72. Wattaqawi, dan mengalap kekuatan, lahu bi adwiyatin mubahatin, memakai obat yang diperbolehkan, ma'ari'ayatil qawanin at-tibiyati, yang tidak membahayakan kepada tabiat, ma'aqasdin salihin, serta yang punya maksud baik, ka'ifatin seperti harga diri gitu ya di depan istrinya, wanaslin, ataupun ingin mengharapkan keturunan, li'annahu wasilatun li mahbubin, hal itu dilakukan dikarenakan menjadikan wasilah saling mahbub. Mahbub itu adalah bertambahnya rasa cinta ataupun keharmonisan di dalam rumah tangga. Fayakunu mahbuban, maka jika hal itu terjadi maka mahbuban itu adalah disunnahkan. Fima yadhharu ila anqala, di dalam perkara yang jelas sampai pada ucapan musannif ada selanjutnya ya, tidak saya bereskan. Kemudian referensi yang kedua ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, tetapi saya lewat, dan juga Minhajul Qawim pada juz ke-1 sahifah 250, annal idrara bin nafsi haramun, bahwa sesuatu yang memadaratkan bin nafsi kepada diri kita itu haramun, adalah hukumnya diharamkan. Baik, apa sih referensi yang sudah saya bacakan barusan? Permasalahannya itu adalah jika seorang suami yang bermaksud ingin memperbesar ataupun yang bermaksud ingin apa ya ingin memanjangkan kali ya, ingin memperbesar ataupun ingin memanjangkan miliknya itu, apakah itu hukumnya diperbolehkan atau tidak? Ataupun misalkan seorang suami yang meminum obat-obatan ya, ataupun jamu gitu ya, ataupun berupa gel misalkan. Nah, apakah hal itu diperbolehkan oleh agama ataupun tidak, seperti itu. Nah, dari referensi yang sudah saya bacakan, sebetulnya sih saya cari-cari, sebetulnya ini ada yang bertanya juga sih pada saya, dan kemarin saya mutola'ah, buka-buka kitab, dan saya temukan ada di dalam 3 referensi kitab, dan ingin saya simpulkan dari ketiga referensi kitab yang saya bacakan tersebut. Maka baik, satu satu dulu nih ini permasalahannya. Untuk permasalahan yang pertama adalah, boleh nggak teh seorang suami sengaja ingin memperbesar ataupun memperpanjang lah gitu ya, yang dimiliki oleh suami tersebut. Nah, ini pertanyaannya ini dulu ya. Maka untuk jawabnya yang saya simpulkan itu ada 4 syarat gitu ya. Ada 4 syarat. Di sana dikatakan diperbolehkan, tetapi ada tetapinya. Diperbolehkan oleh agama, tetapi ada syaratnya.
Syarat yang pertama itu adalah jika yang dimiliki oleh suaminya itu ukurannya itu lebih kecil daripada kenormalan, gitu ya. Ini syarat yang pertama. Jadi ukurannya itu lebih kecil daripada kenormalan. Nah, jika kita berbicara akan kenormalan itu, tentu kita harus menyesuaikan ya, akan kenormalan itu tidak bisa dikatakan sama semua orang di muka bumi ini, gitu ya. Karena ya kita kan lihat fisik orang Asia nggak bisa disamakan dengan fisik misalkan orang Eropa, gitu ya, ataupun orang Rusia, gitu. Karena itu memang fisik orang Asia itu identiknya kan lebih kecil daripada orang Eropa, sehingga Allah menciptakan yang dimiliki oleh suaminya pun itu beda, gitu ya, ukurannya daripada dengan orang Eropa, seperti itu. Nah, berarti kita harus tahu dulu kenormalan yang dimiliki oleh orang Asia. Jangan kita orang Asia tetapi kita mempunyai keinginan ataupun menyamakan kenormalan itu misalkan dengan orang Rusia, ya nggak boleh gitu ya. Ya karena kita orang Asia ya samakan standar orang Asia itu berapa senti sih gitu ya. Dan dan saya nggak ingin mengasih tahu kan ya berapa sentinya, nanti bisa searching aja di di Google, itu mudah ya gitu ya. Nanti saya takutnya ustadzah apa gitu ya. Nah, sedangkan kan ukuran yang biasanya paling panjang gitu di seluruh dunia ini gitu ditemukan itu adalah bagi orang Rusia. Jadi jangan menyamakan ya orang Indonesia dengan orang Rusia. Mungkin bisa difahami di sini ya untuk syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama itu jika ukurannya itu lebih kecil daripada kenormalannya. Dan untuk syarat yang kedua diperbolehkan oleh fikih itu adalah jika ukurannya itu sampai mengganggu akan keharmonisan rumah tangga. Ya. Jadi kalau misalkan ukuran itu berpengaruh sekali kepada istrinya sehingga keharmonisan rumah tangganya itu sampai terganggu, maka hal itu bisa dipertimbangkan. Berarti pertanyaannya adalah apakah kalau begitu boleh gak kalau misalkan pemuda, ya tentu pemuda ini belum menikah gitu ya, melakukan hal itu, ingin memperpanjang ataupun ingin memperbesar. Maka jawabnya itu ya nggak boleh kalau pemuda, karena kan pemuda tersebut belum tahu kan, karena dia itu belum menikah gitu. Apakah ukurannya itu nantinya mengganggu ataupun tidak akan keharmonisan seperti itu? Ya siapa tahu meskipun seorang pemuda tersebut merasa kurang percaya diri akan ukuran yang ia miliki, tapi kan siapa tahu setelah ia menikah ternyata istrinya itu misalkan suka yang imut-imut gitu ya. Kita kan nggak tahu gitu ya. Makanya hal ini nggak boleh dilakukan jika status laki-laki tersebut itu masih pemuda. Jadi bisa dilakukan itu adalah bagi yang sudah berumah tangga, dan itu pun boleh dilakukan jika hal itu sangat pengaruh sekali akan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri tersebut. Nah, di dalam konteks keharmonisan rumah tangga ini gitu ya, ini mesti dipahami dulu bagi seorang suami dan juga bagi seorang istri gitu ya. Karena begini ya, maaf ya sebelumnya, jangan berpikir negatif apa yang ingin saya sampaikan. Ini adalah majelis mulia, saya hanya bermaksud ingin menyampaikan ilmu begitu ya, yang mana mudah-mudahan yang bisa membantu akan hubungan rumah tangga seperti itu. Nah, karena begini, di dalam wanita itu begitu ya, yang dimiliki oleh wanita tersebut, maksudnya area yang dimiliki oleh wanita tersebut ya, mungkin bisa dipahami. Allah itu menciptakan sepertiga awalnya ataupun sepertiga depannya itu Allah ciptakan di sana itu banyak sekali syaraf ya. Jadi 1/3 depannya Allah menciptakan banyak sekali syaraf, sehingga karena Allah ciptakan 1/3-nya di bagian wanita yang paling depan banyak sekali syaraf gitu ya, sehingga titik yang sangat nikmat yang dimiliki oleh wanita tersebut ada 2 titik di daerah sana
begitu ya. Dan maaf sekali saya tidak bisa menyebutkan 2 titik tersebut, mungkin bisa dipahami ya 2 titik tersebut yang saya maksudkan. Nah, 2 titik itu tempatnya ataupun areanya itu yang sangat nikmat sekali oleh wanita itu adalah di 1/3 depannya. Kenapa bisa seorang wanita bisa merasakan nikmat sekali di sana? Itu dikarenakan Allah menciptakan banyak sekali syaraf di sana. Seperti itu. Sedangkan 2/3 yang lebih dalam lagi pada wanita tersebut itu syarafnya itu semakin sedikit. Sehingga kalau misalkan dirangsang ke 2/3 tersebut tidak akan senikmat di bagian 1/3 yang lebih depan pada wanita tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu sebetulnya tidak membutuhkan bagi seorang wanita, sebetulnya ini tidak membutuhkan bentuk yang terlalu panjang ataupun bentuk yang terlalu besar. Jadi yang dibutuhkan oleh wanita itu sebetulnya bukan panjang ataupun besarnya, tetapi apa yang dibutuhkan oleh wanita untuk mencapai kenikmatan tersebut itu adalah kerasnya, bukan panjangnya. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Kalau yang para pendengar ini adalah seorang suami dan juga seorang istri, mungkin bisa mudah memahami apa yang saya sampaikan ini itu ya. Jadi ya agak perlu minder juga. Ya percaya diri aja bagi bapak-bapak yang merasa kok ukuran saya ini bisa dikatakan agak imut-imut gitu. Jadi sebetulnya ya itu, karena menurut penelitian nggak membutuhkan yang besar ataupun membutuhkan yang panjang untuk mencapai kenikmatan seorang perempuan ataupun seorang istri. Justru yang dibutuhkan adalah kekerasannya, seperti itu. Nah, jadi udah bisa dipahami di sini ya. Jadi kalau menurut saya bagi suami udah pede aja, percaya diri aja, apa yang Allah berikan kepada saya ya syukuri aja, seperti itu. Nah, tetapi di dalam satu sisi, di dalam satu permasalahan, misalkan ada permasalahan di rumah tangga, ada seorang istri itu yang sampai menuntut gitu kepada suaminya, sampai menuntut kepada suaminya, bahkan istrinya tersebut sampai ingin meminta cerai, sampai ingin meminta ya berpisah dengan suaminya. Ketika ditanya alasannya apa kepada istri tersebut, kamu tuh ingin pisah sama suami kamu. Ternyata waktu ditanya alasannya itu adalah karena saya tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki oleh suami kepada saya. Jadi artinya istrinya tersebut menuntut gitu, ingin ukuran yang lebih ideal menurut istrinya tersebut. Dan apakah ada kasus seperti ini? Ada kasus seperti ini. Nah, ketika ada kasus seperti ini kan berarti ini mengganggu akan keharmonisan rumah tangga, apalagi sampai kalau misalkan istrinya itu sampai pengen cerai, sampai pengen pisah, tentu kan itu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Maka jika itu terjadi, maka suami pun bisa mempertimbangkan gitu, bisa mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh istrinya. Tetapi dari apa ya, kalau saya pikir-pikir dari kejadian seorang perempuan ataupun seorang istri yang menuntut kepada suaminya akan ukuran yang dimiliki oleh suaminya tersebut, yaitu saya kembalikan akan kerujukan pertama. Tadi maksudnya ke syarat pertama. Jadi seorang wanita dan seorang suami itu harus tahu dulu ukuran normal yang dimiliki orang Asia itu sebagaimana sih. Kalau kurang-kurang dikit ya wajar lah